Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam ibadah haji ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji selama berihram. Larangan haji ini ada yang berlaku hanya untuk laki-laki, ada pula yang khusus untuk perempuan, dan ada juga yang berlaku untuk keduanya. Larangan haji ini berlaku dimulai sejak masuk ihram sampai tahallul. Adapun larangan haji yang berlaku untuk laki-laki diantaranya memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala yang melekat seperti topi atau kopiah, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Adapun larangan yang berlaku untuk jamaah perempuan, menutup kedua telapak tangan, menutup muka dengan cadar, masker, atau kain lainnya. Sedangkan larangan yang berlaku bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan diantaranya memakai wangi-wangian, dan tentunya boleh saja jika wangian itu dilakukan sebelum berihram. Yang selanjutnya memotong kuku, memotong atau mencabut rambut yang ada di badan, menikah atau menikahkan, berhubungan suami istri, bercumbu rayu atau bermesraan, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, menebang atau merusak pohon yang ada di tanah suci, dan terakhir berkata kasar, jorok, ataupun bertengkar. Selanjutnya, teman-teman sekalian, dalam ibadah haji dan juga umroh terdapat konsekuensi jika tidak melakukan salah satu ataupun sebagian dari wajib haji, juga melakukan pelanggaran ibadah haji dan umroh. Konsekuensi tersebut disebut dengan dam atau denda. Dam adalah denda yang harus dibayar oleh jemaah haji atau jemaah umroh karena meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji atau wajib umroh, atau melakukan larangan haji atau umroh. Adapun besar dam dan macamnya juga tergantung pelanggaran apa yang dilakukannya. Nah, kita akan bahas kategori per kategori ataupun besaran dari dam tersebut. Pertama, bagi jamaah yang melakukan 1. meninggalkan wajib haji, 2. melaksanakan haji tamatu, 3. melaksanakan haji qiron. Yang dimaksud dengan haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian melaksanakan haji. Adapun yang dimaksud dengan haji qiron adalah melaksanakan haji dan juga umroh secara bersama-sama. Nah, dam atau denda yang harus dibayarkannya adalah pertama, menyembelih seekor kambing, dan jika tidak mampu atau tidak menemukan, boleh dengan puasa 10 hari, yang mana 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Dan jika tidak mampu juga boleh menggantinya dengan fidyah untuk 10 hari puasa. Kategori berikutnya adalah bagi jamaah yang melakukan pelanggaran, yakni yang dilakukannya 1. memotong kuku, 2. memotong rambut, 3. memakai pakaian yang dilarang, 4. memakai wewangian, 5. bercumbu rayu, 6. bersetubuh setelah tahallul awal. Nah, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut, dendanya adalah boleh memilih, artinya tidak seperti yang sebelumnya yang runut. Nah, kalau yang ini boleh memilih. Yang pertama, boleh menyembelih seekor kambing, boleh juga puasa 3 hari, ataupun dengan memberi makan 6 orang miskin. Nah, pelanggaran berikutnya adalah bersetubuh sebelum tahallul awal. Ingat ya teman-teman bahwa tahallul itu ada 2 macam. Ada tahallul awal dan tahallul tsani. Nah, adapun yang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal,
maka konsekuensinya yang pertama adalah haji atau umrohnya batal dan tentunya harus diqodho tahun berikutnya. Dan juga harus membayar dam. Dendanya adalah menyembelih seekor unta. Nah, kalau tidak ada, boleh dengan menyembelih seekor sapi. Dan apabila tidak mampu, boleh dengan menyembelih 7 ekor kambing. Dan apabila tidak mampu juga, boleh dengan bersedekah dengan seharga hewan di atas. Nah, pelanggaran berikutnya atau kategori pelanggaran berikutnya adalah membunuh binatang yang ada di tanah suci atau merusak atau menebang pohon yang ada di tanah suci. Nah, dendanya adalah dengan menyembelih hewan yang seharga hewan yang dibunuh ataupun seharga pohon yang dirusak. Artinya kalau seharga unta ya dibayar dengan menyembelih unta, kalau seharga kambing maka menyembelih kambing, seperti itu damnya. Nah, yang terakhir, apabila melakukan akad nikah selama ihram, maka akadnya itu tidaklah sah, pernikahannya tersebut batal. Tetapi orang yang melaksanakan akad nikah tidak harus membayar dam. Teman-teman sekalian, itulah penjelasan tentang larangan-larangan selama haji dan juga umroh plus konsekuensi ataupun dam yang harus dibayar apabila seorang jamaah melakukan pelanggaran yang ada dalam ibadah haji dan juga umroh. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.